Smart governance bukan sekedar jargon digital aja. Ia adalah panggilan untuk mentransformasi cara kita bekerja, berkolaborasi, dan juga melayani. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua merefleksikan tantangan nyata dalam menerapkan smart governance di lingkungan Inspektorat Jenderal. Dari hasil pengamatan saya, selama kurang lebih dua, hampir 3 bulan menjadi CPNS di Inspektorat Jenderal, tantangan pertama adalah di bagian monitoring. Jadi meski dashboard real time monitoring itu sudah tersedia, tapi penggunaannya belum maksimal. Data-data dari laporan monitoring dan evaluasi itu masih diinput secara manual, dihitung secara manual, sehingga fungsi monitoring itu belum berjalan efisien. Akibatnya, pelayanan digital juga jadi belum optimal dan pengambilan keputusan belum berbasis data secara real time. Jadi masih berbasis data dari laporan monitoring dan evaluasi yang diambil atau direkap itu setiap bulan, direkap di awal bulan. Padahal smart governance itu menuntut integrasi lintas sektor dan fungsi yang saling terhubung secara digital. Lalu yang kedua ada integrasi manajemen resiko ke dokumen perencanaan. Nah, kalau di dokumen rencana aksi tahunan sih sudah menyebutkan ya identifikasi resikonya, tapi belum menyatu dalam rencana aksi jangka panjang. Nah, tanpa integrasi ini, perencanaan bisa menjadi kurang realistis dan juga rentan gagal. Padahal smart governance menuntut keputusan yang berbasis data historis dan prediktif. Jadi bukan sekedar asumsi aja. Lalu tantangan ketiga ada di eksplorasi ruang digital. Selain fungsi pengawasan, inspektorat juga punya fungsi edukasi. Nah, fungsi edukasi inspektorat ini belum dikemas secara kreatif. ASN-nya masih terjebak dalam standar formal. Padahal kita bisa menyasar generasi digital lewat podcast, infografis, dan juga narasi reflektif. Karena smart governance juga berarti menjadi komunikator publik yang inspiratif. Nah, dari analisis yang saya lakukan, isu monitoring itu menjadi prioritas utama. Lalu gimana sih solusinya? Beberapa solusi yang saya temukan adalah bangun forum lintas sektor untuk menyamakan persepsi terkait penggunaan real-time monitoring dashboard ini. Lalu susun prosedur tata kelola, pemetaan data, dan juga SOP dari penggunaan real-time monitoring dashboard ini. Bisa juga untuk kita menciptakan role model internal yang menunjukkan dampak nyata dari penggunaan dashboard ini. Lalu jadikan data sebagai bahan refleksi dalam rapat dan evaluasi kerja. Nah, smart governance itu bukan hanya soal teknologi ya, tapi juga soal mindset, kolaborasi, dan keberanian untuk berubah. Dan perubahan itu bisa dimulai dari kita.